ada beberapa kerjaan yang bareng, ada yang enggak. Kalau ya yang bareng ya kita bersyukur bisa berangkat bareng, ketemu terus. Tapi kalau enggak ya ketemunya pas malam doang atau paginya doang. Tapi kan kita juga bersyukur kan kalau salah satu yang lagi kerja bisa handle di rumah, lihat anak juga gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau kerjaan lagi milih yang bareng atau enggak sih? Bebas sih kita ya, bebas. Ya keuntungannya kalau nggak bareng bisa lihat kondisi anak di rumah. Kalau keuntungannya bareng double mbak gajinya ya kan. Kalau quality time sendiri mungkin berdua nih biasanya ngapain aja? Kalau itu ya Kita sama-sama di menonton sih ya. nonton makan sih. Jadi nonton, kalau misalkan makan di rumah kita nonton, nggak nonton bioskop ya. nonton TV di rumah bareng malam pas anak-anak udah pada tidur. Kalau misalkan ini kadang-kadang kayak anak-anak udah tidur nih, kita keluar nih sebentar makan doang kayak sejam aja gitu. Kadang biasanya suami suka ngajakin gitu kayak jam 10 sebentar doang makan habis itu pulang gitu. Jar, lo kan orang yang dulu yang suka keluar malam, sekarang agak lebih menahan diri nggak sih? sekarang mah udah sibuk banget, udah nggak mungkin lagi keluar malam. Nah, dari pertama aku kenal juga udah nggak keluar malam lagi kan. Gue tahu nih soalnya. Jadinya ya udah cocok nih. Aku juga nggak demen. Dia juga nggak di rumah. Apalagi kan sekarang udah ada 2 anak, udah sempat juga. Masih begadang tapi. Masih begadang. Keluar malamnya begadang terus nih, udah ngurus anak gantian. Karena kan anak umurnya yang pertama sama kedua cuma beda 1 tahun 8 bulan. Jadi masih yang kayak rewel satu juga. Nambah umur, nambah rewel, nambah pintar gitu kan. Jadi masih riuh dengan yang itu aja. Untungnya kalau anakku itu yang pertama ya, kalau yang kedua kan belum ngerti. Kalau yang pertama itu tuh siapa yang dia lihat itu. Yang kalau kecuali kalau ada dua-duanya, ada aku, ada Roger, pasti dia lebih memilih ke Roger gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada Roger ya dia ngelihat ada aku ya aku. Kalau nggak ada kita berdua dia ngelihat ada keluarga Roger atau keluarga aku sama yang itu gitu. Kalau anakku yang pertama nggak milih, kalau anakku nomor 2 sih yang agak milih. Kenapa memilih? Kenapa? Aku nggak ngerti ya, bau tangan apa bau badan, ya nggak ngerti sih. Dia tuh cuma nempel bangetan sama aku sih, kayak susah lepas gitu. Berarti kalau kamu keluar gimana tuh? Dia nangis ya nyari kamu? Pas dia lagi tidur baru pergi gitu. Pokoknya kalau aku lewat dia ngelihat, dia nangis minta gendong. Udah ngerti itu dari umur 2 bulan, kaget sih. Kak, ini kan mungkin nikah juga baru beberapa tahun nih Kak. Bucinnya kalian berdua tuh seperti apa sih Kak kalau misalnya boleh tahu? Bucinnya kita ya begini. Apa ya? Bucin kita makan kali ya. Kita kayak wah, kita tuh cocok banget sama makan. Kita tuh hobi banget kuliner. Jadi ini ada restoran baru, ini ada tempat makan baru dekat rumah atau di mana tuh. Kita tuh kayak ya apa ya? Kita seneng cocoknya tuh di situ. Jadi nyenengin pasangan ya. Iya, misalkan suami aku seneng sushi, aku nggak suka. Aku kadang-kadang kayak dia pulang kerja capek, aku bikinin sushi, aku cari sushi, aku beli sushi yang kesukaannya dia. Begitu juga Roger, entah misalkan aku baru pulang nih udah ada makanan, Roger suka masakin tteokbokki buat aku, suka masakin sate padang buat aku, dia masak sendiri. Jadi kayak ya itu ya hal-hal kecil yang kesukaan pasangan lah ya, kita berusaha menyenangkan pasangan sebisa mungkin sih. Kali kan cara menyenangkan pasangan nih Kak, menghindari dari toxic relationship ala kalian tuh seperti apa sih kalau? Seneng ya, sekarang ini pertanyaannya udah mengenai mental issue ya. Kayaknya masyarakat udah sangat aware sekali dengan mental issue, itu bagus sih. Menghindari hal-hal toxic relationship. Yang pasti kita harus aware dulu ya, aware sama diri kita sendiri, kekurangan kita seperti apa, diri kita itu seperti apa. Kita harus bisa menyayangi diri kita dulu, baru kita bisa menyayangi orang lain. Kalau kita udah bisa mengenal diri kita, ya itu artinya udah setengah jalan sih. Kita akan tahu lagi kalau misalkan kita ketemu orang yang toxic, gue nggak mau nih diginiin terus. Kita juga ada apa ya, ada value, ada pride untuk diri kitanya sendiri, kayak gitu sih. Tapi ya tipe aku sama Roger memang dari pertama nikah kayak beberapa bulan nanti duduk ngobrol, aku ada kurang apa, ntar aku berubah tuh mendadak di rumah dari kayak jelek banget jadi kayak dandan pakai parfum, ini ada apa, mau kemana kamu? Ntar Roger juga gitu, aku ada salah ya, jadi kayak kita suka kayak ya kalau misalkan marah, namanya kita ya berumah tangga pasti ada lah yang nggak cocok apa segala macam, ribut gitu pasti ada. Tapi nanti pasti kayak salah satu tuh kalau yang kayak aku nih, wah marah nih, ntar udah mendingan, udah nurun,
maaf ya aku tadi marah-marah, sebenarnya nggak kayak gitu, seharusnya nggak kayak gitu. Begitu juga dengan Roger, sorry ya tadi aku nggak ngeh, nggak peka gitu. Paling gitu sih. Biasanya apa sih yang buat kalian sering berantem? Mungkin hal-hal kecil atau hal apa gitu? Apa ya? Banyak sih. Justru hal kecil yang sampai jadi Debat-debat lupa gitu gitu. segala macem, ya ada aja sih, maksudnya berbeda pendapat, perdebatan. Tentang ngurus anak, cara anak, karena Roger punya cara tersendiri ngurus anak. Kalau aku sih lebih simpelnya gitu. Terus masalah sekolah anak, karena anak udah mulai sekolah kan. Terus masalah les-lesnya, ngajinya. Terus kalau kita pribadi masalah jangan lupa nih besok ini yang harus dibawa, ya Roger lupa kan, aku ingetin, aku siapin malah nggak dibawa gitu. Hal-hal kecil-kecil gitu aja Tapi sih. intinya semua perdebatan itu pada dasarnya kita tahu kalau pasangan kita tuh maunya yang terbaik. Iya. Aja sih. Ini kan dari awal kalian berumah tangga kan sempat berbagai tudingan maupun Kak Cuk juga mualaf ke Roger. Mungkin ada nggak sih up and down selama dari awal kalian pacaran sampai akhirnya nikah dan sekarang apa sih? Mungkin lebih tepat pas pacaran kali ya. Pas pacaran tuh ya mungkin ya pada tahu semua ya, aku kan nggak direstuin sama orang tuaku, sama keluarga. Jadi ya mungkin up and down-nya di situ ya, up and down. Tapi kalau udah nikah, jadi kalau mau ada ribut besar yang ada di pikiran kayak sadar, hehehe, capek dulu, capek untuk dapat di posisi ini, terus mau di rewardin kayaknya buang waktu nggak sih? Oh iya sih, ya udah.